Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Misteri Bus Berhantu Bekas Kecelakaan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu terminal bus terlihat lebih sepi dari biasanya. Hanya beberapa bus yang masih terlihat parkir di sudut terminal yang redup, sementara lampu-lampu jalan sudah mulai berkedip. Suasana yang mencekam ini mulai terasa begitu Andi, Rina, Budi, Kak Siti, dan Dika tiba di halte bus yang sudah sepi itu. Andi, pria muda yang baru saja pulang dari pekerjaannya, terlihat lelah dan ingin segera sampai di rumah. Ia melihat ke jam tangannya. Sudah lewat tengah malam. Ia tidak ingin berlama-lama di terminal yang terasa begitu sunyi ini. Hatinya sedikit gelisah, tapi ia mencoba mengabaikannya. Terlalu banyak pekerjaan yang menumpuk membuatnya tidak terlalu memikirkan suasana sekitar. Rina, seorang mahasiswa seni yang sangat peka terhadap hal-hal aneh, tampak lebih waspada. Ketika dia melangkah ke bus yang sudah terparkir, ada perasaan aneh yang menggelayuti dirinya, seperti ada sesuatu yang tidak beres meskipun bus itu tampak biasa saja. Dengan langkah ragu, ia memutuskan untuk naik, tetapi perasaan tidak nyaman itu terus mengganggunya. Budi, sopir bus, berdiri di pintu bus dan memandang mereka dengan ekspresi datar. Terkesan seperti pria biasa yang bekerja keras, namun matanya yang tajam seolah menyimpan kecemasan yang tak bisa disembunyikan. Ketika Andi naik ke dalam bus, Budi hanya mengangguk sedikit, tidak mengatakan apa-apa. Perilakunya yang canggung membuat Andi merasa sedikit aneh, tapi dia memutuskan untuk duduk tanpa banyak bicara. Kak Siti, seorang wanita tua yang tampak bijaksana namun misterius, sudah duduk di salah satu kursi bus. Di sebelahnya ada tas besar yang tampaknya berisi barang-barang yang cukup berat. Dengan tangan gemetar, ia meraba rosario yang tergantung di lehernya, seolah untuk memberi ketenangan pada dirinya sendiri. Tatapannya kosong, tapi seolah ia sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Dika, seorang pengusaha sukses yang selalu tampak percaya diri, juga menaiki bus yang sama. Ia berkomentar dengan suara keras, "Aneh ya, terminal ini sepi banget. Biasanya kayak bus terakhir selalu pro kantar," tapi tidak ada jawaban. Hanya desiran angin malam yang menambah kesunyian. Begitu bus mulai melaju, ada suara berderak aneh di bawah kaki mereka. Seakan bus itu tidak terlalu stabil. Rina menggigit bibirnya, merasakan ketidaknyamanan yang semakin mengganggu. Tidak ada percakapan di dalam bus. Semua penumpang tampak terdiam. Hanya suara mesin bus yang terdengar keras, menyatu dengan suara gemericik hujan yang turun dari langit. Tiba-tiba saat bus melaju di jalan yang gelap, Andi merasa ada yang aneh. Bus ini terasa terlalu tua, dan jalanan yang dilalui tidak familiar. Seolah mereka sedang memasuki area yang terisolasi. Tidak ada lampu jalan atau tanda-tanda kehidupan di sepanjang jalan. Andi mencoba mengabaikan perasaan itu, berusaha fokus pada ponselnya. Namun ketika ia melihat layar, tiba-tiba layar ponselnya mati dengan sendirinya. Rina memandang keluar jendela dengan mata yang lebih tajam. Ia melihat bayangan samar di luar, tetapi secepat itu juga bayangan tersebut menghilang. Suasana di dalam bus semakin mencekam, dan udara terasa semakin dingin, meski cuaca di luar tidak menunjukkan tanda-tanda hujan atau angin kencang. Kalian merasa dingin juga nggak? Rina akhirnya bertanya, suaranya sedikit bergetar. Dika menoleh dan mengangguk pelan, meski tidak terlalu peduli. Namun Kak Siti tiba-tiba menggerakkan tangannya, seolah-olah untuk memberi isyarat agar mereka diam. Jangan berkata apa-apa lagi, kata Kak Siti dengan suara rendah dan tegang. Bus ini tidak pernah membawa orang yang tidak tahu apa yang akan datang. Budi yang mendengar suara Kak Siti menoleh untuk pertama kalinya. Wajahnya tampak gelap, penuh ketegangan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Semua baik-baik saja, hanya lewat jalan lama. Jangan khawatir, dikatanya dengan suara serak.
seperti ada yang dipaksakan. Namun suara-suara aneh mulai terdengar. Seolah ada sesuatu yang bergerak di luar bus, sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Budi tampak semakin gelisah. Tangan kirinya menggenggam kemudi dengan erat, sementara tangan kanannya sesekali melirik ke belakang, seolah mencari sesuatu yang tak terlihat. Di dalam bus ketegangan semakin terasa. Penumpang-penumpang mulai merasa cemas. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, semua hanya memandang lurus ke depan. Tidak ada yang berani membuka pembicaraan. Bahkan Dika, yang biasanya sangat skeptis terhadap hal-hal mistis, mulai merasa tidak nyaman. Perjalanan ini terasa lebih lama dari yang seharusnya, dan Andi merasa semakin gelisah. Namun mereka tetap melaju, melewati jalanan yang semakin gelap, menuju tempat yang tak diketahui. Semua penumpang merasa seolah mereka sedang menuju sesuatu yang tidak bisa mereka hindari. Saat bus terus melaju ke dalam kegelapan malam, penumpang-penumpang itu mulai merasakan bahwa keberangkatan mereka mungkin bukan perjalanan biasa. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang menunggu mereka di ujung jalan yang tak terlihat. Ketika bus melaju lebih dalam ke jalanan yang gelap dan sepi, suasana di dalam bus semakin mencekam. Andi menatap keluar jendela, mencoba mengalihkan pikirannya dari perasaan aneh yang terus menggerogotinya. Jalanan yang mereka lewati semakin terasa asing. Tiba-tiba Andi melihat cahaya samar di kejauhan, namun begitu bus mendekat, cahaya itu menghilang seakan tidak pernah ada. Perasaan aneh kembali muncul dalam dirinya, seolah mereka sedang menuju tempat yang jauh dari kenyataan. Rina yang duduk di dekat jendela tiba-tiba menggigil. Meskipun suhu di luar tidak begitu dingin, ia merasa seperti ada sesuatu yang dingin menyelimuti tubuhnya. Dengan cepat ia memeriksa tasnya untuk mencari jaket, namun perasaan cemas yang mencekam tidak bisa ia singkirkan. Matanya bergerak cepat, berkeliling mencari sesuatu yang menjelaskan apa yang dirasakannya, dan tiba-tiba dia melihat sesuatu di luar bus. Andi, lihat. Rina berbisik dengan cemas menarik lengan Andi. Andi menoleh, lalu mengikuti arah pandangannya keluar jendela. Di kejauhan di tengah kegelapan, ia melihat sosok seorang wanita berpakaian putih berjalan perlahan di tengah jalan. Wanita itu tampak sangat aneh, seakan tidak terpengaruh oleh cahaya lampu bus yang terang. Andi sempat terdiam, namun wanita itu mendekat dengan cepat, seolah berjalan menghampiri bus. Dalam hitungan detik, ia sudah berada di samping jendela bus. Sosok itu tampak tidak menyadari kehadiran mereka, melangkah dengan langkah yang perlahan dan hampir, tanpa ekspresi sama sekali. Tiba-tiba, tubuh wanita itu menghilang begitu saja, seakan tersedot ke dalam kegelapan. Andi terkejut dan berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi. Namun perasaan tidak nyaman yang semakin kuat membuatnya semakin cemas. Rina melihat Andi dengan mata lebar, seolah ingin memastikan apakah yang dilihatnya itu benar-benar terjadi. "Apa kamu lihat itu?" tanyanya, suaranya bergetar. Andi mengangguk pelan, namun ia tidak bisa menjelaskan apa yang baru saja dilihatnya. Semua penumpang lain tampak tidak menghiraukan kejadian itu, meskipun suasana dalam bus terasa semakin tegang. Bahkan Budi, sopir bus, tidak terlihat lagi tenang. Wajahnya yang semula terlihat biasa saja kini penuh dengan kekhawatiran. Lama-kelamaan bus semakin terasa berat. Setiap derakan ban terasa lebih keras, dan gemeretak suara dari dalam bus semakin menambah ketegangan. Andi mulai merasa jantungnya berdetak lebih cepat, dan ketegangan di dalam bus semakin terasa. "Budi, kenapa bus ini berhenti?" "Kita harusnya sudah sampai," teriak Dika tiba-tiba, suaranya keras dan penuh penekanan. Dika, yang biasanya sangat percaya diri, tampak tidak nyaman. Budi yang mendengar teriakan itu tidak segera menjawab. Dia terus memandang ke arah jalan dengan tatapan kosong, seolah tidak mendengar apapun. Wajahnya semakin pucat, dan tangan kirinya memegang kemudi dengan sangat erat. Rina melihat dengan cemas, dan tiba-tiba dia merasakan udara di dalam bus menjadi sangat dingin, seakan suhu turun drastis dalam hitungan detik. Suara angin yang berhembus keras di luar semakin mengerikan, seolah ada sesuatu yang berusaha masuk ke dalam bus. "Apakah ada yang merasa dingin?" tanya Rina dengan suara pelan, namun tidak ada jawaban dari penumpang lain. Mereka semua terdiam, seolah takut untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Suasana dalam bus semakin mencekam. "Kak Siti,
yang sejak awal diam akhirnya berbicara pelan. "Jangan bicara. Itu bukan angin biasa," katanya dengan suara serak. "Kalian harus berhati-hati, bas ini sudah tidak sama seperti dulu." Semua orang menoleh ke arah Kak Siti, yang tampak lebih tua dari biasanya. Wajahnya dipenuhi garis-garis ketegangan. Apa maksudmu?" tanya Andi dengan hati-hati, namun suara Kak Siti terdengar begitu berat dan penuh makna. "Bos ini pernah membawa banyak orang yang tidak kembali, mereka yang terperangkap dalam kecelakaan. Jiwa-jiwa yang tidak tenang," jawab Kak Siti. Suaranya terdengar seperti bisikan yang menggetarkan. "Mereka mencari pengganti dan kalian ada di sini sekarang." Seketika, suasana semakin sunyi. Penumpang yang sebelumnya terdiam semakin cemas mendengar penjelasan Kak Siti. Dika, yang merasa skeptis, mencoba tersenyum. Namun senyum itu hanya menambah rasa tidak nyaman di dalam bus. "Itu hanya cerita lama," katanya mencoba menenangkan dirinya. Namun pada saat itu Andi mendengar suara langkah kaki, bukan dari penumpang tapi dari luar bus. Langkah itu semakin dekat, semakin keras, seolah ada seseorang yang berlari mengelilingi bus. Andi segera melihat keluar jendela, namun tidak ada siapapun. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari pintu bus. Semua orang terdiam, kecuali Kak Siti yang tampak semakin cemas. "Jangan buka pintu," rar bisiknya dengan suara bergetar. "Itu Kriuran, tidak ada yang tahu siapa itu. Baringam selalu kabang, dan kita tidak bisa melarikan diri." "Gau." Dengan detak jantung yang semakin cepat, Andi menatap Budi, berharap sopir itu dapat memberikan penjelasan. Namun Budi tetap diam. Semua penumpang kini mulai merasakan bahwa mereka berada di tempat yang salah. Dalam waktu yang salah, langkah kaki di luar semakin mendekat, dan ketukan di pintu semakin keras. Andi merasa seakan bus ini tidak akan pernah berhenti. Mereka tidak tahu apakah mereka sedang menuju rumah atau menuju sesuatu yang lebih gelap dari kegelapan malam itu. Suasana di dalam bus semakin menegangkan. Setelah suara ketukan misterius yang terdengar dari luar pintu, penumpang-penumpang saling melirik takut untuk berkata-kata. Dika yang sebelumnya terlihat percaya diri kini tampak mulai goyah. Wajahnya yang biasanya tegas berubah menjadi pucat. Tangan kanannya memegang gagang kursi, sementara tangan kirinya mencoba menenangkan dirinya dengan menarik napas dalam-dalam. Namun nafasnya terasa terputus-putus. Budi sang sopir tetap diam. Matanya tertuju lurus ke jalan, meski jalanan di depan semakin gelap. Mungkin dia mendengar ketukan itu, mungkin juga tidak. Tak ada perubahan. Pada wajahnya hanya ekspresi kosong yang terus mengganggu penumpang lainnya. Andi menatap keluar jendela lagi, berharap melihat sesuatu yang bisa memberi penjelasan. Tapi yang ia lihat kali ini sangat berbeda. Tidak ada sekilas bayangan atau sosok samar, hanya gelap. Namun ada sesuatu yang tidak beres. Jalanan yang mereka lalui kini dipenuhi kabut tebal yang muncul begitu tiba-tiba, menyelimuti bus dalam waktu singkat. Jalanan ini gak biasanya ada kabut kayak gini, ujar Rina pelan dengan nada khawatir. Matanya tetap terfokus pada kabut yang semakin pekat, meskipun ia tidak bisa melihat kemana bus akan melaju. Tiba-tiba, tanpa peringatan, kaca jendela Andi berembun. Meskipun tidak ada angin, di atas kabut embun yang menutupi kaca, tulisan samar yang mulai terbentuk. "Syam, jangan lihat di luar." Andi terkejut dan hampir terjatuh dari kursinya. Tetapi saat ia berusaha untuk menggosok kaca itu, tulisan itu menghilang begitu saja, seolah tidak pernah ada. Apa yang kamu lihat?" tanya Rina melihat wajah Andi yang pucat. Kamu gak apa-apa?" Andi tidak menjawab, hanya menatap kaca jendela yang kini kembali bersih, seakan tidak ada yang terjadi. Dia merasa bingung, tidak tahu apakah itu hanya halusinasi atau memang ada sesuatu yang lebih buruk yang sedang mengintai mereka. Suara ketukan kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih sering. Kericuan itu tidak hanya datang dari pintu, tetapi juga dari jendela-jendela lain yang menghadap keluar. Penumpang lain mulai mendengarnya juga. Mereka semua mulai merasa seperti ada sesuatu di luar bus yang mengintai mereka. Kak Siti yang sebelumnya diam kini mulai berbicara dengan suara gemetar. "Jangan buka pintu," Ron ucapnya dengan suara bergetar.
Alciode yang menginginkan kita di sini. Budi akhirnya berbicara setelah hening panjang. Kalian harus tetap tenang. Semua ini bukan apa-apa. Kita hanya sedang melewati jalan yang sepi, dah. Namun meskipun Budi berusaha menenangkan mereka, tidak ada yang merasa tenang. Semua mata tertuju pada jendela, mendengarkan setiap suara yang datang dari luar. Ada sesuatu yang tidak beres here, dan setiap detik yang berlalu, ketegangan semakin meningkat. Tiba-tiba bus terhenti. Tanpa peringatan, bus yang sebelumnya melaju dengan cepat kini berhenti mendadak, mengguncang semua penumpang di dalamnya. Semua orang terkejut dan berpegangan pada kursi mereka, sementara suara langkah-langkah berat terdengar di luar. Kenapa berhenti? Ya, tanya Dika dengan cemas. Budi hanya menatap lurus ke depan, matanya penuh kecemasan. Itu ada yang menghalangi jalan, jawabnya dengan suara yang datar, seakan berusaha menutupi ketakutannya sendiri. Namun saat mereka memeriksa lewat jendela, tidak ada apa-apa di luar. Jalanan kembali terlihat kosong, hanya kabut yang semakin tebal. Tapi saat mereka hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba dari balik kabut, muncul sebuah sosok. Seorang pria berdiri di tengah jalan, mengenakan pakaian yang kumal, tubuhnya sedikit membungkuk, dan wajahnya tersembunyi di balik rambut panjang yang berantakan. Dia hanya berdiri di sana, menghadap bus tanpa bergerak. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi ada sesuatu yang membuat Andi merinding. Suasana sekeliling menjadi semakin mencekam, dan bus itu terdiam begitu saja. Rina yang duduk paling dekat dengan jendela, merasakan dingin yang semakin menusuk tulang. Apa itu? Dia berteriak, suaranya pecah. Siapa dia? Andi mencoba untuk melihat lebih jelas, tetapi kabut semakin tebal dan pria itu masih berdiri di tengah jalan, seolah menunggu sesuatu. Ketika bus mulai bergerak lagi, pria itu tiba-tiba menghilang dalam sekejap, seolah-olah lenyap di telan kabut. Ketegangan di dalam bus mencapai puncaknya. Budi menggenggam kemudi dengan tangan gemetar, sementara penumpang lain hanya bisa terdiam dalam ketakutan. Semua mata tertuju keluar jendela, berharap untuk melihat jalan yang aman, tapi setiap kali mereka melihat keluar, kabut semakin pekat, mengaburkan pandangan mereka. Tapi yang segera tanya Dika dengan suara serak, matanya penuh kekhawatiran. Kak Siti, yang sebelumnya diam kini mulai berbisik, kalian harus berhati-hati. Tidak semua yang terlihat nyata itu adalah kenyataan. Bos ini membawa lebih dari sekadar penumpang. Kita akan terus dihantui hingga kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Keheningan yang dalam menggantung di udara. Semua penumpang merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kabut atau pria misterius itu yang sedang mengintai mereka. Suasana semakin tegang, dan mereka tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Suasana di dalam bus berubah menjadi penuh ketakutan. Setiap suara kecil menjadi ancaman, dan setiap bayangan yang melintas di luar jendela menjadi sesuatu yang mengerikan. Penumpang yang awalnya tenang kini mulai gelisah. Rina meremas tangan Andi dengan kuat, matanya penuh ketakutan. Kak Siti terlihat sibuk berdoa dengan pelan, mulutnya bergerak tanpa suara, sementara Budi, sang sopir, semakin tidak fokus. Ketika bus mulai melaju lagi, suara langkah, kaki yang berat terdengar di atas atap. Pas tuk, tuk, tuk. Langkah itu perlahan tapi pasti, menggetarkan seluruh tubuh bus. Semua orang di dalam saling berpandangan, bertanya-tanya apakah mereka semua mendengar hal yang sama. Apa itu? Tanya Dika dengan suara rendah, mencoba menjaga keberaniannya. Tidak ada yang menjawab. Semua perhatian tertuju ke arah langit-langit. Langkah kaki itu berhenti sejenak. Lalu terdengar suara gesekan seperti kuku tajam yang menyeret di atas atap. Rina menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan yang hampir keluar. Tiba-tiba, lampu di dalam bus berkedip-kedip, membuat suasana semakin mencekam. Dalam sekejap bus menjadi gelap total. Semua orang berteriak, suasana kacau. Budi, kenapa lampunya mati? Teriak Dika dengan suara panik. Aku nggak tahu. Aku nggak bisa melihat apa-apa, jawab Budi dengan suara gemetar. Dalam gelap terdengar suara napas berat, bukan dari penumpang, melainkan dari sesuatu yang tidak terlihat. Napas itu semakin mendekat.
seolah-olah bergerak di antara kursi-kursi. Para penumpang berusaha menahan napas, takut suara mereka akan menarik perhatian makhluk itu. Andy, yang duduk paling belakang, merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Ia menoleh perlahan, hanya untuk melihat bayangan gelap dengan mata merah menyala menatapnya. Bayangan itu menghilang secepat ia muncul, tetapi meninggalkan Andy dalam keadaan hampir pingsan. Lampu tiba-tiba menyala kembali, dan semua orang terlihat pucat pasi. Namun pemandangan di dalam bus berubah drastis. Semua kaca jendela kini dipenuhi cap tangan yang berlumuran darah. Dan di kursi paling depan, sebuah tulisan besar terlihat di dinding bus. Kalian semua tidak boleh pergi. Rina menjerit keras, tangannya menunjuk ke arah jendela. Di luar puluhan sosok berdiri dalam kabut. Mereka semua berpakaian seperti penumpang bus, tetapi wajah mereka tidak memiliki mata atau mulut. Hanya cekungan gelap. Sosok-sosok itu bergerak perlahan mendekati bus, mengepungnya dari semua sisi. Ini sudah gila, teriak Dika, mencoba membuka pintu bus untuk melarikan diri. Namun pintu tidak bergerak sedikit pun, seolah terkunci rapat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Budi mencoba menyalakan mesin bus, tetapi mesinnya tidak mau hidup. Suara langkah kaki kembali terdengar, kali ini di dalam bus. Semua mata tertuju ke lorong tengah, di mana seorang wanita berpakaian putih tiba-tiba muncul. Wanita itu memiliki rambut panjang yang menutupi wajahnya, tubuhnya sedikit membungkuk, dan tangannya memegang sesuatu yang berkilauan di bawah cahaya lampu. Kak Siti, yang sebelumnya berdoa, kini berdiri dan berteriak, "Kawan, kita harus bersatu, jangan biarkan mereka masuk ke dalam pikiran kita." Namun wanita itu tiba-tiba mendekat dengan kecepatan yang tidak wajar, dan suara jeritannya menggema di seluruh bus. Lampu kembali padam. Dalam kegelapan hanya terdengar suara jeritan, napas berat dan langkah kaki yang kacau. Ketika lampu menyala lagi, wanita itu sudah tidak ada, tetapi salah satu penumpang, seorang pria tua yang duduk di depan, kini tergeletak tak sadarkan diri dengan wajah penuh ketakutan. Ini semua bukan kebetulan, Pak, ujar Kak Siti dengan suara gemetar. Bus ini membawa lebih dari sekadar kita. Ini adalah perjalanan menuju sesuatu yang mengerikan, dan kita harus menemukan cara untuk keluar sebelum semuanya terlambat. Namun pertanyaannya tetap menggantung. Bagaimana cara keluar dari perjalanan yang terasa seperti tidak pernah berakhir? Dan siapa sebenarnya sosok-sosok yang terus mengintai mereka dari luar? Ketegangan terus meningkat, dan waktu terasa semakin cepat berlalu. Setelah kejadian dengan wanita misterius itu, bus kembali melaju, meskipun perlahan. Budi akhirnya berhasil menyalakan mesin, tetapi tangannya masih gemetar saat memegang kemudi. Penumpang lainnya terlihat cemas, berusaha untuk tetap diam meski rasa takut semakin mencekik. Di luar jendela kabut semakin pekat, dan jalan yang mereka lalui tampak seperti tak berujung. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya bayangan gelap pohon-pohon mati yang sesekali terlihat. Namun di tengah kabut, sosok-sosok yang mereka lihat sebelumnya mulai bergerak mendekati bus, berjalan sejajar di sepanjang sisi kendaraan. Meskipun tidak memiliki mata, mereka seolah tahu kemana harus melangkah. Andy yang duduk di dekat jendela berusaha mengalihkan pandangan, tetapi dari sudut matanya, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Salah satu sosok itu kini berdiri menempel di jendela, kepalanya miring dengan ekspresi kosong. Wajah tanpa mata itu menatap lurus ke arahnya, dan tubuhnya terlihat seperti mencoba menembus kaca. Dia mencoba masuk, teriak Andy, membuat semua orang menoleh. Dika dan Rina segera menarik Andy menjauh dari jendela, tetapi kaca itu mulai retak, seolah-olah sesuatu yang sangat kuat menekannya dari luar. Suara retakan kaca menggema di seluruh bus, menciptakan kepanikan baru di antara penumpang. "Tenang, jangan panik!" teriak Kak Siti meskipun suaranya sendiri terdengar gemetar. "Kita harus tetap bersatu. Kalau tidak, mereka akan mengambil keuntungan dari ketakutan kita sebuah." Namun teror belum selesai. Lampu di dalam bus kembali berkedip-kedip, dan kali ini suara anak kecil terdengar dari bagian belakang. "Hei ibu, aku di sini." Suara itu lirih namun jelas, memanggil dari kursi yang kosong. Semua orang menoleh,
dan seorang wanita paruh baya di kursi tengah tiba-tiba berdiri. "Oh, itu anak saya. Dia di sini," teriak wanita itu sambil berlari menuju kursi belakang. Kak Siti mencoba menahannya, tetapi wanita itu terlalu kuat, terdorong oleh rasa emosinya. Namun saat ia sampai di kursi belakang, tidak ada siapapun. Hanya bayangan yang terlihat samar di bawah cahaya lampu. Wanita itu menangis histeris, tangannya memegangi udara kosong, seolah-olah sedang mencoba meraih seseorang. "Anakku, jangan tinggalkan ibu." Tiba-tiba, bayangan itu bergerak cepat dan menghilang ke arah lorong tengah bus. Wanita itu jatuh tersungkur, menangis keras, sementara yang lain hanya bisa menatap dengan ketakutan. Di depan Budi kini terlihat semakin tidak fokus. Matanya berkaca-kaca dan peluh membasahi wajahnya. Aku tidak bisa terus begini," gumamnya, tangannya gemetar di atas kemudi. "Mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Duduk di tempatmu dan kendalikan bus ini," bentak Dika, mencoba mengembalikan fokus sopir. Namun sebelum Budi sempat merespons, sosok hitam besar tiba-tiba muncul di tengah jalan. Sosok itu lebih besar daripada yang lain, dengan tubuh yang membungkuk dan tangan yang panjang seperti ranting pohon. Wajahnya tidak memiliki fitur apapun, hanya permukaan hitam yang halus. Saat bus mendekat, makhluk itu mengangkat tangannya dan seluruh bos tiba-tiba berhenti mendadak, membuat semua orang terguncang. "Kenapa kita berhenti lagi?" teriak Rina. "Bukan aku yang menghentikan bus ini," jawab Budi, matanya penuh ketakutan. Semua mata tertuju ke depan, ke arah makhluk besar itu yang perlahan mendekati bus. Setiap langkahnya terdengar seperti guntur, menggema melalui kabut. Tangan panjangnya kini mulai meraih ke arah kaca depan bus. Penumpang-penumpang di dalam mulai menangis, sementara Budi mencoba menyalakan mesin bus, tetapi mesin itu tidak merespons. Sementara itu di dalam bus, suasana semakin kacau. Penumpang yang panik mulai berteriak-teriak, beberapa bahkan mencoba membuka jendela untuk melarikan diri. Tetapi semua jendela terkunci rapat. Kak Siti berdiri di tengah lorong, mencoba menenangkan semua orang. "Jangan biarkan mereka menguasai pikiran kita. Itu yang mereka inginkan." Namun kata-katanya tenggelam di tengah jeritan saat tangan makhluk besar itu akhirnya menyentuh kaca depan bus. Kaca itu mulai retak, dan suara retakan terdengar, seperti nada terakhir yang menghancurkan harapan mereka. Dan di saat puncak ketakutan itu, suara anak kecil kembali terdengar, kali ini dari tengah bus. "Hei ibu, ayo kita pergi." Tua, semua orang menoleh, dan mereka melihat seorang anak kecil berdiri di lorong tengah, mengenakan pakaian putih yang sudah kotor, dengan wajah penuh senyum, tetapi matanya hitam sepenuhnya. Anak itu tertawa kecil, dan tawa itu menggema memenuhi setiap sudut bus. Di tengah kengerian itu, anak kecil yang tertawa dengan suara menyeramkan berjalan perlahan menuju Kak Siti. Para penumpang terdiam, seolah-olah rasa takut mereka mencapai puncaknya. Anak itu berhenti tepat di depan Kak Siti, kepalanya miring, menatap dengan senyum mengerikan. Kak Siti mencoba menenangkan diri. "Kau siapa? Apa yang kau inginkan dari kami?" Anak itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia menunjuk ke arah sopir, Budi, dan berkata, "Dia yang membawa kalian ke sini. Dia yang membuka jalan." Semua penumpang menoleh ke arah Budi. Wajahnya pucat, dan tangannya yang memegang kemudi mulai gemetar lebih hebat. Apa maksudnya? Aku hanya sopir. Namun, sebelum ada yang bisa bertanya lebih lanjut, anak itu tiba-tiba menghilang. Meninggalkan tawa kecil yang perlahan memudar, dalam keheningan itu bus mulai bergerak sendiri. Mesin yang tadinya mati kini hidup kembali, dan kendaraan itu melaju dengan kecepatan yang tidak terkendali. "Budi, hentikan bus ini!" teriak Dika, tetapi Budi panik, memutar-mutar setir tanpa hasil. Aku tidak bisa. Bus ini bergerak sendiri." Jalanan di depan mereka kini tampak berubah. Bukannya hutan dan kabut, mereka melihat pemandangan jalanan kota yang kosong, seperti kota mati. Bangunan yang hancur dan lampu jalan yang berkedip menciptakan suasana yang lebih mengerikan. Kak Siti mencoba berpikir cepat. Semua ini tidak masuk akal. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi. Ia menoleh ke Budi.
Katakan yang sebenarnya. Apa yang kau sembunyikan? Budi menunduk, air mata mengalir di wajahnya. Aku tidak sengaja. 3 bulan lalu aku menabrak seorang anak kecil di jalan ini. Aku ketakutan, jadi aku melarikan diri. Aku tidak pernah melaporkannya, tapi sejak itu aku selalu merasa diikuti. Bus ini, sepertinya mereka datang untuk menagihku. Semua orang terdiam. Kata-kata Budi menggema di dalam bus, membawa pemahaman yang mengerikan. Sosok-sosok yang mengejar mereka, anak kecil itu. Semua ini adalah hasil dari perbuatan Budi. Kak Siti meskipun ketakutan tetap mencoba mengambil alih situasi. Kau harus meminta maaf. Itu satu-satunya cara untuk menghentikan ini. Namun sebelum Budi bisa bereaksi, makhluk besar yang mereka lihat sebelumnya tiba-tiba muncul di depan bus, membuat kendaraan berhenti mendadak. Penumpang kembali terguncang dan kali ini kaca depan benar-benar pecah. Makhluk itu melangkah masuk, memenuhi lorong bus dengan tubuhnya yang besar. Semua penumpang ketakutan, tetapi Kak Siti berdiri dan berkata dengan lantang, "Kami minta maaf. Apapun kesalahan yang telah dilakukan, biarkan kami pergi. Ini bukan hanya tentang dia, ini tentang kita semua." Makhluk itu berhenti menatap Kak Siti tanpa mata. Suasana menjadi sangat hening, hingga suara detak jantung pun terasa terdengar. Perlahan makhluk itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba sosok anak kecil itu muncul lagi. Anak itu menatap Budi, kali ini tanpa senyum. "Masih apa kau benar-benar menyesal?" Budi menunduk, air mata semakin deras. Aku menyesal. Maafkan aku takut dan aku egois. Aku tidak tahu harus berbuat apa, tapi tolong, biarkan mereka pergi. Hukum aku saja. Anak itu tersenyum kecil, tetapi kali ini senyumnya penuh kesedihan. Ia mengangguk perlahan, lalu berbalik dan berjalan keluar dari bus. Diikuti oleh makhluk besar itu, ketika mereka menghilang, kabut mulai memudar dan suasana kembali normal. Bus kini berada di jalanan yang biasa, di bawah sinar matahari pagi. Mesin bus mati tetapi penumpang masih duduk dalam diam, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Kak Siti akhirnya berbicara, "Ya, kita selamat, tapi ini pelajaran untuk kita semua. Ketakutan tidak bisa menyelesaikan kesalahan. Keberanian untuk bertanggung jawab adalah satu-satunya jalan keluar." Budi mengangguk pelan, lalu keluar dari bus menuju kantor polisi terdekat. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari penebusan panjangnya. Para penumpang lainnya, meskipun masih trauma, merasa lega bahwa semuanya telah berakhir. Namun saat kamera perlahan menjauh dari bus, di sudut jalan, bayangan anak kecil itu masih berdiri menatap bus yang diam di tempat. Matanya yang hitam bersinar sebentar sebelum menghilang. Meninggalkan pertanyaan, apakah ini benar-benar sudah berakhir?